Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Muhammad Iqbal dari kelas Insight Orbit Future Academy program AI Mastery. Di kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari ujian praktik, yaitu modifikasi hasil dari kode program yang saya pilih, yaitu program Decision Tree Classification. Langsung saja untuk deskripsi singkat kode program. Dalam program tersebut dipaparkan mengenai klasifikasi decision tree untuk memprediksi tingkat keamanan mobil, dan dalam program tersebut dibuat dua model, satu dengan kriteria Gini Index dan satu lagi dengan kriteria entropi, yang merupakan bentuk dari penerapan decision tree dengan Python dan scikit-learn. Untuk flowchartnya di sini kita bisa lihat, yaitu mulai, kemudian mengimport library atau modul, membaca dataset, melakukan eksplorasi data, mendeklarasikan fitur dan target X dan Y, membagi data ke training dan test set, kemudian encode variabel dari kategori menjadi numerik, dan kemudian baru diterapkan decision tree pada data training. Sini kategorinya ada yang menggunakan Gini Index, ada juga yang menggunakan entropi. Setelah itu dilakukan prediksi data test dan dicek akurasi, kemudian dibandingkan skor dari training set dan test set untuk mendapatkan dan mengecek apakah hasil tersebut overfitting atau mungkin underfitting. Setelah itu dibuat confirmation matrix dan laporan klasifikasi, kemudian selesai. Itu dalam read datasetnya di sini tidak menggunakan widget, di mana linknya langsung dimasukkan ke variabel URL, kemudian di read untuk masuk ke data frame. Setelah itu dilakukan eksplorasi data. Di sini modifikasi yang saya lakukan adalah menyamakan nilai dari kolom kelas. Di sini yang hasil yang saya lihat di sini adalah nilai dari setiap objek di semua variabel itu sama, sedangkan ada ketimpangan atau kesenjangan data di kelas, di kolom kelas yang harusnya digunakan untuk target nantinya. Di sini saya ubah dan disamakan menggunakan cara oversampling dengan menggunakan random oversample dari model inbound oversampling. Setelah itu masuk ke cek ulang data. Di sini cek ulang setelah saya samakan nilai dari kolom kelas tadi, dan saya tampilkan menggunakan count plot. Kemudian untuk selanjutnya hampir sama di bagian data training. Di sini di split, dibagi untuk data training dan tes, kemudian di encoding untuk mengubah menjadi numerik dan darinya objek atau kategori. Kemudian barulah dibuat model decision tree. Di sini menggunakan Gini Index pertama, kemudian di train datanya dan dibuat prediksi dengan Gini Index, dicek skor akurasi, dan kemudian dibandingkan untuk menemukan apakah ada overfitting atau underfitting. Dan sama untuk entropi, dilakukan hal yang sama, kemudian terakhir dilakukan dicek menggunakan laporan klasifikasi. Untuk selanjutnya untuk run program, untuk demonstrasi program kita langsung coba saja. Kita run, kemudian ini buat data dibaca, kemudian dicek. Jadi di sini ada 1728 baris dan 7 kolom dari data awal. Dan kita lihat 5 baris di atas, kemudian info dari data frame-nya, dari datanya itu 00, dan data type-nya semuanya objek. Setelah itu di sini kita ganti nama kolomnya. Kemudian di sini mencetak atau menampilkan semua data dari data awal sebelumnya yang belum diubah. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari setiap objek di semua variabel, di semua fitur ini
nilainya semuanya sama. Sedangkan untuk di kolom target, kolom kelas malah ada satu nilai yang sangat tinggi dan yang lainnya rendah. Sehingga setelah itu saya lihat menggunakan count plot, dan memang setelah itu di sini dipisah X dan Y-nya, fitur dan targetnya, yang kemudian untuk yang targetnya saya samakan menggunakan random oversampler. Nah, sini X rows dan Y rows adalah hasil dari random oversampling, penyamaan dari data, sehingga data sudah seimbang. Setelah ini kita cek. Nah, shape dari X rows tadi yang fitur tadi itu berjumlah 1728, di sini sudah menjadi 4840 karena adanya penambahan sampel secara random tadi untuk menyamakan semua variabel yang ada di kelas ini. Kemudian saya tampilkan ini sudah sama. Kemudian ini sekarang untuk melihat variabel yang lain di kolom yang lain, dan bisa dilihat di sini bahwa yang tadinya sama, semua kolomnya sama, sekarang memiliki nilai yang berbeda dan masuk akal. Kemudian lanjut, datanya dibagi untuk training dan tes. Di sini untuk training ada 3242 baris, untuk tes ada 1598 baris. Kemudian sini dilakukan encoding untuk mengubah dari kategori ke numerik, jadi datanya menjadi numerik. Setelah itu barulah dilakukan model decision tree dengan menggunakan kriteria Gini index. Di sini yang saya ubah juga adalah max depth-nya. Yang saya modifikasi adalah max depth-nya menjadi 5, yang tadinya itu 3 di sini, karena ini berkaitan dengan hasilnya nanti. Max depth-nya awalnya 3, cuman ketika max depth-nya 3, hasil yang saya skor akurasi yang saya dapatkan lebih rendah dari kode awalnya, cukup rendah. Jadi saya coba naikkan menjadi 5 untuk kedua kriteria Gini dan entropi, dan hasilnya cukup memuaskan. Kemudian lanjut, di sini buat prediksi. Kemudian kita cek skornya. Dan kita lihat akurasi model dengan kriteria Gini, skornya adalah 0,8160. 0,816. Kemudian kita bandingkan dengan hasil training. Skor akurasi training adalah 0,8057, dan jika dibandingkan untuk melihat pengecekan overfitting dan underfittingnya, bisa kita lihat selisih di sini jauh lebih kecil dari training set ke test set. Yang tadinya bisa beda digitnya di sini, sekarang ini selisihnya lebih sedikit daripada kode awal. Kemudian untuk kriteria entropi kita coba run juga, kan prediksi, kemudian cek akurasinya, dan akurasinya di sini bahkan lebih tinggi, yaitu 0,8517 yang didapatkan. Kemudian jika kita bandingkan, maka skor akurasi di training setnya adalah 0,8442, dan jika kita bandingkan untuk melihat overfittingnya di sini, bahkan selisihnya jauh lebih kecil lagi. Selisihnya bisa mencapai 0,0070-an, 0,007. Iya. Kemudian terakhir, klasifikasi di sini berdasarkan dari kriteria entropi, dan akurasinya, akurasi skor F1-nya juga lebih tinggi dari kode awal yang dibuat.
Seperti itu. Adapun beberapa perbedaan yang saya dapatkan dari kode program awal dan kode program modifikasi yang saya buat adalah sebagai berikut. Dataset di-download menggunakan perintah widget, sedangkan di modifikasi yang saya buat menggunakan URL atau variabel yang dimasukkan URL, kemudian langsung di-read. Kemudian eksplorasi data di kode program awal tidak menggunakan visualisasi. Sedangkan di modifikasi saya tambahkan visualisasi agar interpretasi atau data lebih mudah dicerna. Kemudian di kode program awal, data target yang digunakan atau kelas tidak seimbang. Sedangkan di kode program modifikasi, data target yang digunakan atau kelasnya seimbang. Kemudian di kode program awal, max depth yang diatur adalah 3. Sedangkan di modifikasi, max depth yang saya atur adalah 5. Dan ini mempengaruhi hasil dari skor akurasi baik di training maupun di test set. Kemudian hasil training set dan test set di kode program awal itu melebihi 0,015. Sedangkan di kode program modifikasi yang saya buat, selisih training set dan test set tidak melebihi 0,15 untuk gini indeks dan tidak lebih dari 0,01 untuk entropi. Sedangkan di kode program awal, hasil skor training set dan test set di kedua kriteria baik Gini maupun entropinya sama persis. Sedangkan di kode program modifikasi yang saya buat, hasil skor training set dan test set di kedua kriteria berbeda. Kemudian masuk ke kesimpulan. Dari hasil modifikasi yang saya lakukan, kesimpulan dan insight baru yang bisa saya dapatkan adalah bahwa input data dalam klasifikasi decision tree ini sangat menentukan skor akurasi nantinya. Yang artinya pre-processing data menjadi hal yang penting dalam machine learning, utamanya untuk kasus klasifikasi. Selain itu, penggunaan visualisasi memudahkan kita dalam mencerna data. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan hasil ujian praktik saya dalam modifikasi kode program ini. Terima kasih atas kesempatannya dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.